Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai securities analysis proses, lebih fokus pada technical analysis. Dalam materi ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai Dow Theory, yang kedua mengenai analisis chart dan pattern, dan yang ketiga mengenai psychological trading. Dow Theory ini merupakan teori yang dipakai untuk menganalisis trading. Teori ini disebarluaskan atau pertama kali ditemukan oleh Charles Dow lewat Wall Street Journal. Dow Theory ini merupakan teori yang dipakai untuk menganalisis trading. Teori Dow ini adalah salah satu alat yang dipakai oleh analisis teknis untuk mengukur penawaran, permintaan, dan memperkirakan harga sekuritas. Teori Dow digunakan untuk menunjukkan pembalikan dan tren di pasar secara keseluruhan atau dalam sekuritas individu. Berikut adalah karakteristik dasar teori Dow. Teori Dow ini memiliki beberapa karakteristik dasar, antara lain yang pertama yaitu pasar menyerap semuanya. Di dalam teori Dow ini sudah diketahui bahwa pasar itu menyerap semuanya, berita semua, baik berita maupun informasi ya, baik politik, ekonomi dan yang lainnya dalam pasar ini akan terlihat langsung. Keoptimisan dan kepanikan para pekerja pasar ini secara langsung dapat diamati dari pergerakan grafiknya, baik pada saat sekarang maupun pada masa lalu. Oleh sebab itu, bagi seorang trader ini sangat penting untuk mengkaji tentang analisis teknikal. Kemudian yang kedua, pasar mempunyai 3 bentuk tren. Yang pertama, tren mayor. Ini merupakan tren utama yang kuat dan panjang, baik berbentuk bearish maupun bullish. Tren tersebut akan terus beroperasi sampai ada arah pembalikan. Pada dasarnya, tren tersebut dapat beroperasi antara beberapa bulan sampai beberapa tahun. Yang kedua, tren sekunder, yaitu merupakan tren yang bergerak sebagai koreksi untuk melawan tren primer. Tren ini berlangsung dari sekitar 10 hari. Dan yang ketiga, tren minor, yaitu merupakan tren yang bergerak sebagai koreksi untuk melawan tren sekunder. Dalam pengertian lain, bahwa pergerakan harga tren sekunder ini berlawanan dengan pergerakan harga tren mayor yang sama dengan pergerakan harga tren minor. Jadi tren ini sangat bervariasi dari 1 jam hingga beberapa hari. Kemudian berikutnya, tren memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap akumulasi, yaitu tahap di mana saat trade ini melangsungkan aksi jual atau aksi beli secara aktif karena memiliki sejumlah informasi pasar. Dalam tahap akumulasi, beberapa orang memiliki pengetahuan unggul tentang saham, mengakumulasi atau membeli saham-saham tersebut. Namun, trader ini berlawanan dengan minoritas dengan opini umum yang sedang berlangsung di pasar, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak cukup besar bagi pasar. Tahap kedua ini merupakan tahap penyerapan atau partisipasi publik. Saat pasar mulai sadar terhadap tahap pertama pada aksi trader minoritas, dalam tahap penyerapan ini, pengetahuan ini diserap oleh pasar dan investor lain juga mulai agresif untuk membeli saham. Pada tahap ini, karena informasi yang diperoleh benar adanya, menyebabkan trader lainnya menyusul trader minoritas. Nah, tahap ini menimbulkan harga yang berubah cukup besar di pasar.
Tahap ketiga merupakan tahap distribusi, saat trader minoritas mulai membiarkan aset yang dimilikinya ketika para trader lain baru mulai ramai menyusul aksinya. Dalam tahap distribusi, mereka yang awalnya mengumpulkan saham sekarang mulai mendistribusikan atau menjual saham tersebut untuk pengembalian yang lebih tinggi. Berikutnya yaitu tren dikonfirmasi oleh kapasitas perdagangan. Nah, ini menurut Charles Dow, bahwa volume itu adalah faktor penting untuk memilih momentum. Kalau volume yang besar dan dapat dipastikan bahwa tren tersebut sedang bergerak naik, maka dapat dikonfirmasi tren tersebut akan terus beroperasi. Nah, sebaliknya, apabila terjadi hal yang sebaliknya, maka dapat dikonfirmasi bahwa tren tersebut akan berpotensi mengakibatkan pergantian. Selanjutnya, tren dikonfirmasikan oleh volume. Mengingat bahwa ada banyak penjual atau pembeli di pasar untuk sekuritas tertentu, volume perdagangan yang besar akan menyertai pergerakan harga dalam sekuritas. Selanjutnya, tren dikonfirmasikan oleh volume. Mengingat bahwa ada banyak penjual atau pembeli di pasar untuk sekuritas tertentu, volume perdagangan yang besar akan menyertai pergerakan harga dalam sekuritas. Selanjutnya, percaya pada tren sampai datang sinyal. Menurut Charles Dow, tren akan terus beroperasi sampai terdapat sinyal-sinyal arah pembalikan. Kalau informasi yang valid belum diketahui kebenarannya untuk dapat memastikan arah pembalikan, maka Charles Dow memberikan saran tren tersebut perlu diikuti. Tren ada sampai sinyal atau indikator pasar membuktikan bahwa mereka telah berakhir. Oleh karena itu, tren ini akan terus ada sampai peristiwa atau sinyal terjadi yang membawa informasi yang bersifat berlawanan dengan arah tren saat ini. Berikutnya, pasar saham. Pasar saham ini menyerap semua informasi baru dan hal yang sama ini diterjemahkan ke dalam kenaikan ataupun penurunan harga saham. Rata-rata sektor pasar saham harus saling menguatkan. Nah, ini adalah aspek fundamental yang paling menyenangkan dari teori Dow. Misalnya, jika profitabilitas sektor manufaktur meningkat, itu berarti bahwa ia memproduksi lebih banyak, dan dengan demikian memasok lebih banyak barang kepada pelanggannya melalui saluran transportasi, katakanlah rel kereta api. Dengan demikian, sektor manufaktur dan sektor kereta apian berkorelasi positif, yaitu profitabilitas sektor manufaktur dan sektor perkereta apian harus bergerak ke arah yang sama. Seperti sektor tersebut disebut sektor komplementer atau sekunder. Nah, oleh karena itu, investor mempertimbangkan sektor manufaktur untuk investasi karena pertumbuhannya yang signifikan. Proyeksi sebaiknya juga berinvestasi di sektor-sektor yang melengkapinya, seperti sektor transportasi. Berikutnya ke chart and pattern analysis. Chart pattern ini merupakan pola grafik harga ataupun pola pergerakan harga yang terjadi secara berulang. Sedangkan analisis chart pattern adalah suatu kegiatan memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasar pada pola yang terbentuk dalam grafik. Pada umumnya terdapat 4 jenis grafik yang digunakan pada saat memantau pergerakan harga saham. Yang pertama yaitu grafik garis atau line chart. Grafik garis ini hanya dapat
menginterpretasikan harga penutupan saja. Garis disusun secara berkelanjutan yang dapat berhubungan secara berurutan harga penutupan antar interval waktu. Berikut contoh grafiknya. Yang kedua yaitu grafik batang atau bar chart. Grafik batang ini menggambarkan kisaran perdagangan atau trading range yang dianalisis dalam periode waktu tertentu. Kebanyakan metode penggrafikan ini menampilkan harga pada sumbu vertikal Y dan waktu pada sumbu vertikal X. Keterangan dari gambar di bawah ini yaitu bagian atas pada batang itu menyatakan harga tertinggi, sedangkan pada bagian bawah menyatakan harga terendah. Garis horizontal atau tick mark yang terletak di sebelah kiri batang itu menggambarkan harga pembukaan, dan garis horizontal yang terletak di sebelah kanan batang itu menggambarkan harga penutupan atau closing price. Berikutnya grafik kandil atau candlestick chart. Grafik kandil ini merupakan jenis grafik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Grafik kandil mirip dengan grafik batang. Grafik kandil juga memiliki garis tipis, garis vertikal yang menunjukkan rentang perdagangan periode tersebut. Perbedaannya terletak pada formasi bar lebar pada garis vertikal yang menggambarkan perbedaan antara buka dan tutup. Karakteristik dasar yang terdapat pada grafik kandil ini, garis tipis yang terletak di atas real body diberi nama bayangan lebih tinggi, upper shadow, harga tertinggi, sedangkan garis tipis di bawah real body itu dinamakan bayangan lebih rendah atau lower atau juga harga terendah. Keterangan gambar yaitu sebagai berikut. Gambar A ini terjadi ketika harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Real body tercermin dari garis tipis horizontal. Gambar B menggambarkan tinggi dan rendah suatu harga pada suatu hari sehingga tidak terdapat bayangan atau shadow. Ketiga, terdapat kemungkinan bahwa harga ketika pembukaan dan penutupan relatif tinggi, yaitu gambar C, atau relatif rendah, gambar D, atau kisaran perdagangan yang relatif kecil seperti pada gambar E. Apabila harga penutupan lebih rendah dibandingkan dengan harga pembukaan, maka lilin akan berwarna merah. Namun apabila harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan, maka lilin akan berwarna hijau. Selanjutnya keempat, grafik poin dan gambar, point and figure chart. Grafik poin dan gambar ini terlihat lebih kompleks daripada bar chart biasa sebab mencerminkan perubahan harga saham yang berubah-ubah secara signifikan. Perubahan harga yang signifikan ini dapat diketahui dari bentuk angka yang menggambarkan perubahan harga saham. Point and figure chart ini terdiri dari serangkaian O dan X yang dikenal dengan kotak-kotak. Poin O menggambarkan penurunan harga saham dan poin X menggambarkan peningkatan harga, dan setiap kotak ini menggambarkan himpunan pergerakan harga tertentu. Nah, berikut adalah contoh grafik dan gambar. Di situ terlihat dalam gambar X itu berarti terjadi kenaikan harga sebesar $1. O
atau 0 itu penurunan harga sebesar $1. 1, 2 dan seterusnya sampai 7 itu menggambarkan bulan waktu, bulan 1, 2 dan seterusnya. Nah, pada umumnya terdapat beberapa jenis pola grafik atau chart pattern yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu antara lain yang pertama reversal pattern atau pola pembalikan tren. Reversal pattern ini merupakan pola yang memberikan tanda mengenai adanya pembalikan harga. Terdapat 6 jenis chart pattern reversal seperti pada gambar di samping. Yang pertama ada double top. Polanya saat harga bergerak dari atas ke bawah, apabila bertemu double top ketika uptrend seperti gambar di atas, terdapat adanya kemungkinan bahwa harga akan berubah atau berbalik arah secara tren menjadi ke bawah. Yang kedua double bottom. Polanya saat harga bergerak dari atas ke bawah. Apabila terjadi pola double bottom seperti gambar, maka mempunyai peluang berubah arah dari bearish menjadi bullish ke atas. Yang ketiga, head and shoulder. Pola head and shoulder sebagai pertanda bahwa kekuatan yang dimiliki buyer itu mulai melemah, dan apabila penurunan harga selanjutnya sukses menembus neckline atau garis bawah pada titik low, terdapat kemungkinan yang besar bahwa harga akan berlanjut pada downtrend. Selanjutnya, inverse head and shoulder. Bentuk dari inverse head and shoulder ini sama seperti head and shoulder, namun posisi pola atau bentuk low price menjadi dasar dari formasi head and dan kedua shoulder. Titik-titik high pada bentuk ini dipergunakan untuk acuan penentuan neckline. Saat harga sukses breakout dan neckline, dari neckline kemungkinan bullish reversal akan tercipta. Selanjutnya rising wedge. Rising wedge ini jarang ditemui, namun dianggap lebih terpercaya sebab lebih baik dalam memberikan konfirmasi atas kemampuan harga yang menembus resisten. Selanjutnya falling wedge. Falling wedge ini hanya perlu mengkonfirmasi sinyal bullish reversal yang timbul ketika harga mulai dekat dengan akhir downtrend. Pola grafik berikutnya continuation pattern atau pola penerusan tren. Chart pattern ini muncul sebagai sinyal melanjutkan harga dari tren sebelumnya. Nah, ini beberapa contoh pola chart dalam continuation pattern. Yang pertama, ascending triangle. Pola ini ditandai dengan adanya low price yang mengecil sedangkan high-nya terlalu cenderung stabil. Descending triangle, pola ini berkebalikan dengan pola ascending triangle. Pola descending triangle menunjukkan high yang terus menurun dan low yang relatif stabil. Bullish flag. Pola chart ini mengalami lonjakan harga yang memiliki peran sebagai tiang dan koreksi yang terjadi setelahnya berfungsi sebagai bendera. Jika pelemahan diawali dengan adanya penguatan signifikan, maka harga tengah akan membentuk pola bullish flag dan adanya penurunan bersifat koreksi sementara. Selanjutnya pola bearish flag. Dasar pemahaman bearish flag ini mirip dengan bullish flag, tapi dalam teknik ini memakai kemerosotan sebagai tiang dan koreksi naik sebagai bendera. Nah, pola ini mengindikasikan sinyal penerusan downtrend. Selanjutnya, bullish pennant. Bullish pennant memiliki tiang akibat didahului oleh penguatan harga yang diikuti oleh koreksi dengan pola high low sehingga membentuk triangle. Kemudian bearish pennant, sinyal pada bearish pennant ini mengalami penurunan downtrend.
Pola bearish pennant menggabungkan komponen pola triangle dan flag dari penurunan harga yang terjadi. Selanjutnya bullish wedge. Bullish wedge ini mempunyai tiang dan disertai pola korektif yang memiliki bentuk miring dengan pola segitiga serta berlawanan arah dengan tren. Bullish wedge dalam analisa dengan koreksi harga akan bergerak ke arah bawah. Selanjutnya bearish wedge. Pola ini timbul ketika tren harga sedang didominasi sentimen bearish. Pola grafik ketiga yaitu bilateral trend atau spekulatif. Bilateral pattern ini adalah peluang yang bisa bergerak ke dua arah. Ketika pola terbentuk dengan breakout ke atas, artinya akan bergerak ke atas, dan jika breakout bawah, artinya akan bergerak turun ke bawah. Dalam hal ini kita bisa letakkan satu order di puncak formasi dan satunya di dasar formasi. Jika salah satu order mulai terancam, kita dapat membatalkan order satunya. Adapun pola chart dalam bilateral trend antara lain yaitu ascending chart pattern. Pada pola ascending triangle, harga akan mengerucut ke atas namun akan terus berbenturan pada kisaran resisten yang sama. Ketika harga menembus resisten, maka muncul sinyal buy yang kuat. Selanjutnya, descending chart pattern. Pola ini terjadi ketika harga bergerak pada saat downtrend atau tren harga sedang turun. Pola descending triangle ini menunjukkan bahwa ada peluang jual setelah harga menembus support. Symmetrical chart pattern, ketika dua trend line yang digunakan pada high dan low, harga terlihat cenderung menyatu pada bagian ujung. Ini dapat menjadi indikasi adanya symmetrical triangle, sehingga harus segera bersiap untuk dapat melakukan antisipasi harga karena akan ada break dari salah satu garis trend line yang ada demi melanjutkan tren yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa analisis teknikal dengan menggunakan teknik chart pattern ini merupakan metode pengamatan trading terhadap pergerakan harga secara langsung. Adapun manfaat trading dengan menggunakan teknik chart pattern yaitu apabila seorang trader sukses dalam memahami teori analisa ini, dalam proses memahami situasi pasar akan dapat menjadi lebih mudah dan menginterpretasikannya sebagai peluang trading. Sebab muncul di awal dan bisa menandai pergerakan penting yang ada, baik pembalikan ataupun penerusan. Oleh karena itu, pola chart ini dapat memberi sinyal yang terdepan. Berikutnya metode analisis teknikal. Adapun metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama, rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata pergerakan harga ini merupakan teknik populer untuk menganalisis saham individu dan pasar secara keseluruhan. Beberapa hari harga penutupan dipilih untuk menghitung rata-rata bergerak. Baru nilai rata-rata bergerak ini kemudian dihitung dengan membuang pengamatan paling awal dan menambahkan yang terbaru. Proses tersebut diulang kembali setiap hari ataupun setiap minggu. Kemudian garis rata-rata bergerak yang dihasilkan ini seharusnya mewakili tren harga saham dasar. Data rata-rata bergerak untuk menghilangkan outlier dalam data harga. Investor harus ingat bahwa harga rata-rata bergerak memperlihatkan harga yang telah dilakukan, bukan apa yang akan mereka lakukan. Mulai dari bagaimana itu dibangun, rata-rata bergerak ini selalu mencerminkan apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, kekuatan relatif atau relative strength.
yaitu analisis kekuatan relatif ini yaitu teknik terkenal yang biasa digunakan untuk saham individu maupun industri. Kekuatan relatif suatu saham itu dihitung sebagai rasio harga saham terhadap indeks pasar atau industri, ataupun harga historis rata-rata saham. Kekuatan relatif bisa juga dihitung sebagai rasio rata-rata industri relatif terhadap pasar. Rasio ini bisa menjadi diplot untuk membentuk grafik harga relatif sepanjang waktu. Akibatnya, grafik tersebut menggambarkan kekuatan saham relatif terhadap industrinya, pasar, atau apapun. Menurut kepala analis pasar di Merrill Lynch, sangat sering perubahan tren baik dari baik ke buruk ataupun dari buruk ke baik akan didahului oleh perubahan kinerja relatif saham. Kekuatan relatif suatu saham dari waktu ke waktu ini berguna untuk peramalan. Hal ini dikarenakan karena tren diasumsikan akan berlanjut untuk beberapa waktu. Rasio yang meningkat atau garis miring ke atas ini menunjukkan kekuatan relatif. Artinya menunjukkan bahwa saham tersebut mengungguli pasar dan akan terus berlanjut. Sebaliknya, rasio yang menurun itu memiliki dampak negatif. Satu aturan praktis adalah bahwa suatu saham menarik ketika kekuatan relatif mengalami peningkatan setidaknya selama 4 bulan. Tetapi seperti kebanyakan indikator teknis, teknisi menerjemahkan sinyal tersebut dengan cara yang berbeda. Salah satu masalah dengan kekuatan relatif adalah bahwa saham atau kelompok ini dapat menunjukkan peningkatan kekuatan relatif karena penurunannya lebih cepat daripada pasar, bukan karena dalam fakta meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan relatif bukanlah teknik yang digunakan secara terpisah. Teknik yang ketiga yaitu Moving Average Convergence Divergence atau MACD. MACD ini adalah parameter yang mudah untuk dipahami baik untuk pemula maupun yang berpengalaman karena indikator ini sangatlah sederhana. Indikator ini juga dianggap indikator yang paling efisien dan dapat diandalkan sebagai senjata yang paling ampuh bagi para trader. Indikator ini berguna untuk memahami pergerakan bullish or bearish, apakah tren yang beroperasi cukup kuat ataupun tidak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hubungan moving average jangka pendek dan jangka panjang. Garis MACD sendiri merupakan selisih dari kedua MA terhadap jangka waktu berbeda tersebut. Adapun rumus MACD yaitu selisih EMA jangka panjang 26 periode dari EMA jangka pendek yaitu 12 periode. EMA atau Exponential Moving Average ini merupakan tipe moving average yang memberi skor dan signifikansi pada titik data terbaru yang lebih besar. Adapun 3 elemen pada indikator MACD yaitu yang pertama signal line. Secara umum, signal line ini digambarkan oleh garis berwarna merah yang biasanya dihitung berdasarkan EMA pada rentang waktu 9 hari. Periode waktu EMA ini dapat berubah sesuai dengan preferensi trader yang bersangkutan. Yang kedua, MACD line. Garis MACD line dihitung dari pengurangan EMA pada rentang waktu 26 hari dan 12 hari. Adapun periode yang digunakan pada MACD line dapat berubah sesuai preferensi. Selanjutnya MACD histogram. MACD histogram adalah grafik bar yang dihitung berdasarkan selisih antara nilai signal line dengan MACD line. MACD line ini bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan atau mengetahui tren yang terjadi saat ini di pasar. Jika nilai MACD di atas 0 dalam arti positif, maka pasar sedang bersifat bullish.
Namun apabila nilai MACD di bawah 0 dalam arti yang negatif, maka pasar sedang bersifat bearish. Sinyal beli atau buy pada indikator MACD terjadi apabila nilai MACD line positif dan MACD line menerobos ke atas signal line. Sementara itu, sinyal jual atau sell pada indikator MACD terjadi ketika nilai MACD negatif dan MACD line menerobos ke bawah signal line. Sementara MACD histogram dapat digunakan dalam menentukan langkah trading selanjutnya. Hasil grafik histogram yaitu grafik bar yang bervariasi di bawah dan di atas garis 0. Sinyal beli atau buy terjadi apabila MACD histogram memiliki nilai yang positif, sementara sinyal jual atau sell terjadi ketika MACD histogram memiliki nilai yang negatif. Dalam beberapa contoh kasus, MACD histogram ini dapat menginformasikan sinyal yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan memakai grafik signal line dan MACD line. Tolak ukurnya yaitu apakah grafik histogram sudah membentuk puncak atau belum. Dengan kata lain, apakah pasar sudah mencapai titik jenuh jual atau titik jenuh beli. Pada umumnya para trader akan membeli atau menjual aset setelah terjadi satu ataupun dua penurunan dari bar terpanjang dalam grafik histogram. Psychological trading. Saat ini banyak sekali trader yang tidak mampu mengendalikan psikologinya ketika bertrading sehingga mereka terlihat terburu-buru atau terlalu lama untuk menjual saham yang mereka miliki. Padahal seorang trader ini perlu untuk memiliki psikologi trading yang baik. Hal ini dikarenakan psikologi trading ini penting digunakan ketika melakukan analisis pada grafik terkait keputusan investasi. Nah, apakah itu psychological trading? Psychological trading ini merupakan keadaan mental atau emosi seseorang yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan trading. Pada psikologi trading ini terdapat dua aspek yang perlu untuk dikendalikan, yaitu rasa takut dan juga keserakahan. Ketakutan dapat membuat trader terburu-buru untuk menjual apa yang mereka miliki, seperti saham dan sebagainya, dengan alasan tidak ingin mengalami kerugian. Sedangkan keserakahan dapat membuat trader terburu-buru untuk membeli saham yang sedang naik, dan sebagainya tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Para trader ini perlu memiliki perilaku trading yang berkualitas agar sukses. Nah, menurut Shing dan Yadav, berikut ini adalah perilaku trading berkualitas yang diperlukan oleh para trader agar sukses dalam trading. Yang pertama yaitu kontradiksi dalam berpikir. Seperti yang kita ketahui, sebagian trader itu tentunya ada yang melakukan pembelian saham ketika banyak orang membeli saham tersebut atau saham tersebut sedang tren. Nah, trader seperti ini merupakan trader yang tidak memiliki keyakinan terhadap tindakan yang dilakukannya dalam bertrading. Jika para trader dapat melepaskan rasa takut tersebut, maka ia akan dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, kesabaran. Dalam berinvestasi, seseorang memiliki kesabaran dan ketekunan, ini akan dijamin akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan pasar sering berubah-ubah, sehingga strategi beli dan tahan ini sangat tepat untuk investasi jangka panjang. Kemudian tenang. Nah, dalam berinvestasi, para investor perlu untuk memahami dirinya sendiri untuk dapat menahan keserakahan ataupun ketakutan. Hal ini dapat membuat diri para investor ini akan diuntungkan dari adanya sentimen pasar karena telah dapat mengendalikan emosinya.
Yang keempat yaitu kemampuan beradaptasi untuk berubah. Saat ini teknologi semakin berkembang pesat yang tentunya semakin banyak informasi baru yang dimana dapat mempengaruhi pasar. Dengan demikian, seorang investor perlu untuk memiliki kemampuan beradaptasi dalam perubahan. Hal ini dapat membuat seorang investor memiliki pemikiran yang luas dan terbuka mengenai perubahan yang mempengaruhi pasar sehingga dapat merencanakan strategi yang tepat ketika trading. Yang kelima, pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Dengan demikian, seorang investor perlu untuk berani mengambil keputusan pada saat situasi yang tidak sempurna. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menimbang berbagai faktor, bukan dilakukan tanpa pertimbangan apapun. Jika kita telat dalam bertindak, kemungkinan besar kita akan menyesal karena peluang yang akan kita dapatkan bisa saja hilang. Berikut cara meningkatkan psikologi trading. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kepribadiannya. Hal ini diperlukan agar para trader dapat mengetahui dan memahami sifat positif dan negatif yang dimilikinya. Nantinya, sifat positif ini dapat membantu dalam melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan yang tepat. Untuk sifat negatifnya, para trader dapat melakukan pencegahan atau mengurangi sifat tersebut agar sifat tersebut tidak merugikan dirinya dalam melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya perlu melakukan riset. Jadi para trader ini perlu melakukan riset seperti membaca berita, menganalisis grafik, membaca jurnal dan sebagainya agar dapat mendapatkan banyak informasi untuk membuat rencana ataupun strategi trading yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya membuat rencana trading. Para trader perlu membuat rencana trading. Hal ini penting dilakukan karena dengan adanya rencana, para trader dapat memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat mencari solusinya. Nah, selain itu, juga para trader dapat memperhitungkan keuntungan yang akan didapatnya nanti. Berikut contoh kasus dari chart saham Unilever. Ini zona resisten terdapat pada harga 1645 yang dimana merupakan daerah investor ketika harga sahamnya naik berkeinginan untuk menjual saham. Zona support itu terdapat pada harga 1595 yang dimana merupakan daerah investor ketika harga sahamnya turun, ini berkeinginan untuk membeli saham. Nah, parameter pada trade line 1 ini menunjukkan bahwa harga saham Unilever dari bulan Februari mengalami peningkatan walaupun pada bulan Mei sempat mengalami penurunan. Namun demikian tidak menyentuh trade line 2 sehingga harga saham naik sampai sekarang. Hal ini memperlihatkan bahwa saham Unilever ini layak untuk dimiliki atau dibeli karena berpotensi memperoleh imbal hasil. Parameter volume perdagangan yang terdapat pada bagian bawah ini juga menunjukkan bahwa situasi perdagangan ini sangat ramai. Baik, terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat tentang cara menganalisis dan juga menilai suatu saham secara teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.